Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang proses perjalanan Satrio Piningit, yang dimana beliau berinteraksi dengan pergerakan semesta, dan semesta tidak lagi bersahabat, karena memang waktunya sudah mendesak untuk menuju huru hara, bahkan ke puncaknya huru hara. Dengan adanya 4 anasir alam yang ada pada diri Sang Satrio Piningit, yang dijadikan sebagai bentuk kekuatan beliau yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan pada umumnya. Itu terjadi atas izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Diri beliau senantiasa berinteraksi kuat dengan pergerakan semesta, yakni unsur api, unsur angin, unsur air, serta unsur tanah. Itu akan bergerak dan akan mulai bergerak karena ini memang adalah desakan proses akan adanya sebuah perubahan besar daripada bentuk zaman. Maka yang terjadi adalah sebuah seleksi alam besar-besaran terhadap kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Adapun kaitan 4 unsur semesta atau 4 anasir dengan dirinya adalah suatu bentuk kekuatan energi yang sangat kuat, yang dibangun atas kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Tiada lain adalah untuk mendukung proses perjuangan beliau dalam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Perubahan-perubahan inilah mungkin yang perlu kita waspadai, karena bentuk pergerakan dari 4 unsur semesta tidak lagi memandang siapa saja, baik dari kalangan orang biasa, orang pintar, maupun orang awam, pejabat maupun kiai, miskin maupun kaya, dan lain sebagainya. Siapapun, kalau memang itu sudah terjadi, misalkan seperti angin puting beliung, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan seterusnya. Dimanapun itu terjadi, maka disitulah banyaknya korban. Adapun tentang kemunculan Satrio Piningit, dapat dipastikan bila hal itu huru hara besar benar-benar terjadi, dengan tujuan untuk menenteramkan bumi dari berbagai macam persoalan yang mengancam keselamatan umat manusia, dan yang mampu menyelesaikan itu hanya Satrio Piningit sebagai kekasih pilihan Allah, Tuhan semesta alam. Beliau yang akan membawa kemakmuran bagi dunia, khususnya di Nusantara.
Mengenai kemunculannya, memang masih belum bisa diketahui tentang di manakah sosok yang disebut sebagai Satrio Piningit itu. Hal tersebut dikarenakan kerahasiaan beliau yang sangat dijaga oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, melalui para kegaiban, guna untuk menghindari beliau dari musuh-musuhnya. Sampai pada waktu yang ditetapkan. Kemunculannya bukan hanya sekedar pengakuan semata, akan tetapi akan ada perbuktian atas kuasa serta kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga kemunculannya diakui bahwa beliaulah sebenar-benarnya yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka akan muncul orang-orang yang akan percaya bahwa beliaulah yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran. Ketika bumi mengalami kehancuran diakibatkan oleh perbuatan manusia yang serakah, yang tidak mensyukuri nikmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang diberikan padanya. Beliau akan menegakkan keadilan, membawa kedamaian dan kemakmuran di muka bumi. Adapun tentang perjalanan hidup selama beliau belum dimunculkan oleh Allah Tuhan semesta alam, bila dirinya difitnah, dihina, maka bencana-bencana akan bermunculan. Semua itu terjadi dikarenakan beliau telah mencapai level tingkatan manusia rahasia, atau yang dikatakan para ahli tasawuf atau para kaum sufi dengan sebutan manusia insan kamil, yaitu manusia sempurna. Sebagai bentuk kasih sayang Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada dirinya, sebagai walinya, sebagai kekasihnya, yang dimana di dalam diri beliau mengandung rahasia-rahasia Tuhan semesta alam yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun dan juga tidak dapat dijelaskan dengan akal maupun nalar. Karena sesungguhnya kemampuan akal itu atau kemampuan nalar itu sangatlah terbatas dalam menjelaskan rahasia-rahasia tentang Tuhan semesta alam. Jadi, ilmu tentang rahasia ketuhanan itu sangat tidak bisa diungkap, apalagi disebarluaskan kepada banyak orang. Yang namanya rahasia tetaplah rahasia. Kalau diungkap berarti bukan lagi namanya rahasia. Kenapa begitu? Dikarenakan kemampuan sudut pandang atau cara memahami suatu ilmu tiap-tiap orang itu berbeda-beda, tidak sama, sehingga dikhawatirkan bagi yang tidak mampu atau yang tidak sanggup untuk mengamalkannya dapat menyesatkan dirinya dan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi, ilmu rahasia yang dimiliki oleh Satrio Piningit itu hanya dirinya dan Tuhan semesta alam yang mengetahui. Karena beliaulah yang mampu dan sanggup mengamalkannya. Itulah sebabnya beliau dipilih oleh Allah
Tuhan yang Maha Kuasa sebagai kekasihnya, sebagai walinya yang diutus di akhir zaman ini. Satrio Piningit, beliau tidak memiliki guru mursyid seperti layaknya orang kebanyakan pada umumnya. Dalam mencapai ilmu, beliau senantiasa dibimbing langsung oleh guru yang hakiki, yaitu guru sejati, sebagai sumber dari segala sumber ilmu. Tiada lain guru pembimbing beliau, yaitu Allah, Tuhan semesta alam itu sendiri. Namun demikian, Satrio Piningit, meskipun beliau memiliki kelebihan yang luar biasa dari Tuhan semesta alam, beliau selalu saja tetap rendah hati kepada siapapun. Kiranya apa yang menjadi pembahasan pada video pendek ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dimudahkan dari segala urusan, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.